Shalom saudara, berjumpa lagi dalam ibadah online POP Maranatha Tangerang pada tanggal 15 Agustus 2021. Tetap dukung kebijakan pemerintah dengan tetap berada di rumah dan mematuhi protokol 5M dengan cara memakai masker dengan baik, rajin mencuci tangan, menjauhi kerumunan, membatasi mobilitas dan interaksi, serta menjaga jarak minimal 1 meter. Jangan lupa untuk rajin olahraga dan minum vitamin untuk menjaga tubuh kita agar selalu sehat dan bugar. Ikuti ibadah online pemuda setiap hari Minggu jam 6 sore melalui aplikasi Zoom. Mari dampingi anak kita untuk mengikuti ibadah sekolah minggu online setiap hari Minggu jam 10 pagi melalui channel YouTube Superbooks Indonesia atau channel YouTube Sekolah Minggu POP Maranatha. Untuk info lebih lengkap, akan diumumkan melalui grup WhatsApp Sekolah Minggu. Untuk persembahan serta perpuluhan, berikut untuk informasinya. Persembahan Anda dapat diberikan melalui amplop persembahan yang sudah diberikan ke setiap rumah jemaat sekalian, atau bisa transfer ke rekening Bank BCA dengan nomor rekening 108 243 8321 atas nama Bapak Weli Lawan atau Ibu Yuro Suprapti. Segera subscribe channel YouTube POP Maranatha Tangerang untuk mendapatkan informasi terbaru terkait ibadah online. Tuntunan ibadah online. Siapkan hati dan pikiran dengan sungguh-sungguh. Usahakan tidak sambil mengerjakan kegiatan lain. Usahakan bersama dengan seluruh keluarga. Jika ada alat musik yang dapat dimainkan, mari bersama turut melayani. Memuji dan menyembah Tuhan harus dengan semangat. Jemaat Tuhan bebas dalam puji-pujian, apakah mau duduk atau berdiri, nikmati puji-pujian dengan hormat dan sukacita. Pastikan jemaat sekalian mengikuti ibadah dari awal doa pembuka hingga akhir doa berkat. Selamat mengikuti ibadah, damai dan sukacita turun bagi Anda sekeluarga. Shalom. Shalom jemaat Tuhan, lagi shalom, apa kabarnya? Pastinya dahsyat dengan luar biasa. Pagi hari ini, mari sama-sama kita mau siapkan hati kita untuk datang ke dalam hadirat Tuhan. Mari kita naikkan syukur kita mau tunduk kepala kita. Kita mau katakan terima kasih Tuhan, buat hari ini Bapa, buat hari yang baru Tuhan, yang Kau telah beri bagi setiap kami Bapa. Dari rumah kami masing-masing ya Tuhan, kami percaya ya Bapa, kalau pemulihan sedang Kau kerjakan bagi keluarga kami, bagi orang-orang terdekat kami ya Tuhan. Kami percaya Bapa, bukan karena kami di rumah Tuhan, tapi karena kami memiliki waktu lebih banyak dengan Engkau Tuhan. Biarkan kami senantiasa boleh menyenangkan Engkau Tuhan, dalam berbagai keadaan kehidupan kami ya Bapa. Ajar kami mengucap syukur Tuhan.
memberkatiku. Terima kasih. Segala pujian dan syukur hanya bagimu, Yesus. Dengan apakah? Dengan apakah ku balas kasihmu? Segala hormat, segala hormat kemuliaan hanyalah yang bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Mari kita memberikan pujian ini dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Tuhan yang selamatkan, katakan terima kasih. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku. Terima kasih. Haleluya. Kau Tuhan yang sembuhkanku. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Katakan kau Tuhan yang memberkati. Kau Tuhan memberkatiku. Terima kasih. Segala pujian dan syukur hanya bagimu, Yesus. Dengan apakah ku balas kasihmu? Segala hormat, segala hormat kemuliaan hanyalah yang bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Mari jemaat Tuhan, kita mau lebih lagi pagi hari. Segala pujian, segala pujian dan syukur hanya bagimu, Yesus. Dengan apakah ku balas kasihmu? Segala hormat, segala hormat kemuliaan hanyalah yang bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Sembah Yesus seumur hidupku. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Sembah Yesus Tuhan seumur hidupku. Sembah Yesus seumur Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa, untuk pagi ini kami boleh kembali ada di hadirat Tuhan. Kiranya Tuhan senantiasa sertai dan memberkati ibadah kami. Walaupun online, kami serahkan dari awal pertengahan hingga selesai. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.
Kami rindu untuk datang ke hadirat-Mu Tuhan. Biarlah hati kami melekat kepadamu Tuhan. Kami percaya Bapa, ketika kami melekat kepada sumber kehidupan, banyak hal yang Tuhan kerjakan dengan dahsyat dan luar biasa dalam hidup kami Tuhan. Pagi hari ini Bapa, biarkan pujian yang kami naikkan hanya untuk hormat bagi kemuliaan-Mu saja Tuhan. Biarkan Engkau yang disukakan ya Bapa setiap pujian kami. Kau menenun diriku
ku angkat tanganku, betapa kasih dan karunia-Mu tak sekalipun, tak sekali Kau tinggalkan kami Tuhan. Bapa Kau sahabat kami, Yesus sahabatku. Haleluya. Mengangkat wajahku, memandang keindahan-Mu, Yesus. Syukur bagi kesetiaan-Mu di sepanjang hidupku, dan ku angkat tanganku, betapa kasih dan karunia-Mu tak sekalipun Kau tinggalkan, tak sekalipun, tak sekalipun Kau tinggalkan ku, tak sekalipun, tak sekalipun Kau tinggalkan ku, Yesus sahabatku. Haleluya, haleluya. Sekalipun Engkau pernah meninggalkan kehidupan kami ya Bapa, dalam berbagai hal Tuhan, dalam setiap masa kehidupan kami ya Bapa, Engkau tetap Allah yang menyertai kehidupan kami, sebab Engkaulah sahabat kami yang setia Tuhan, yang kami kenal sebagai Tuhan Yesus yang hidup. Kami mengucap syukur Tuhan, kalau pagi hari ini kami boleh mengagungkan nama-Mu Tuhan, kami boleh meninggikan nama-Mu Tuhan. Biarkan sukacita yang ada pada kami ya Tuhan, biarkan kami mau kembalikan hanya untuk hormat kemuliaan nama-Mu saja Bapa. Biarkan Engkau disukakan, disenangkan pujian kami Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, di rumah kami masing-masing Tuhan, di tempat di mana kami berdiri ya Bapa, biarkan kami beroleh hati yang senantiasa bersukacita oleh karena-Mu Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, pagi hari ini kita mau bersuka untuk Tuhan, sebab hanya dalam namanya ada kuasa, ada kemerdekaan, ada pengharapan baru, bahkan semua hal yang Tuhan kerjakan bagi hidup kita itu merupakan kemenangan. Amin. Mari pagi hari kita mau puji Dia, kita mau katakan hanya di dalam namanya. Haleluya. Firman terangi jalan, perisai iman di setiap waktu. Lindungiku Tuhan, lindungiku dari segala, tak pernah ku ragu, karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam namanya Yesus ya sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasanya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Haleluya Tuhan. Oh, dalam namanya ada pengharapan. Dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasanya kemenangan. Dalam namanya ada pengharapan, ada pengharapan, dalam kuasanya kemenangan. Hanya di dalam namanya Yesus Dia sumber pengharapan
di sepanjang hidupku, hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Hanya di dalam nama-Nya Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku teman-temannya. Bagi kami selama-lamanya Engkaulah Tuhan kami. Dalam nama-Nya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Dalam nama-Nya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Di pendengaran ibadah kita pada pagi hari ini, kita mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Kita mau persiapkan persembahan kita dan kita mau beri yang terbaik untuk Tuhan kita. Mari sebelumnya sama-sama kita berdoa. Terima kasih Bapa di pertengahan ibadah kami ya Bapa. Kalau kami boleh membawa sebagian kecil dari apa yang Tuhan sudah berkati kepada kami Tuhan. Kami membawa persembahan kami dengan penuh ucapan syukur kepadamu Tuhan. Berkati setiap kami Tuhan. Berkati tangan-tangan yang memberi maupun nanti tidak memberi ya Bapa. Berikan kami semua beroleh kasih setiamu Tuhan. Berikan pagi hari ini kami membawa persembahan kami dengan penuh sukacita di hadapan-Mu. Terpuji Engkau Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kuasa-Mu nyata dalam ciptaan-Mu, kasih-Mu nyata dalam perbuatan-Mu.
masyhur termegah, berkuasa atas segalanya, dari kekal sampai kekal. Kaulah Tuhan, ku bangga memilikimu, ku ada untuk menyembahmu selamanya. Kaulah Tuhan di hidupku, namamu masyhur termegah, berkuasa atas segalanya, dari kekal sampai kekal. Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan. Puji nama Tuhan, kini saatnya kita mau persiapkan hati kita, pikiran kita, dan hidup kita untuk Tuhan. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Percayalah kalau Dialah jalan kebenaran dalam kehidupan kita. Dialah penyelamat kita, Dialah yang memberikan kita kehidupan. Bahkan dalam Dia ada pengharapan dan sukacita yang baru. Mari pagi hari ini kita fokuskan setiap hati kita untuk datang ke hadirat Tuhan lebih lagi. Haleluya. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Oh, Dialah kebenaran dalam kehidupan kita. Haleluya. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberi hidup, Kau memberi
Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Saatnya kita akan mendengar sebagian daripada kebenaran firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang Tuhan karuniakan bagi kami. Kami sadar kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada di pagi ini, itu bukan karena kuat gagah kami, tapi semata-mata karena anugerah Tuhan, kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami. Bapa dalam surga, kami rindu untuk mendengar sebagian daripada kebenaran firman-Mu. Tuhan memberkati kami semua lewat firman-Mu. Pakai hamba-Mu ini Tuhan, urapi dia, sehingga benar-benar Tuhan Yesus saja dimuliakan, ditinggikan. Kami siap untuk menyambut firman-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur kalau pagi ini kita bisa ada dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat. Saudara, pagi ini kita akan sama-sama mendengar firman Allah yang terambil dari kitab Efesus, surat Paulus kepada jemaat di Efesus. Efesus pasal 5, saya akan baca dari ayat 15 sampai dengan ayat 21. Baik. Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh, dan berkata-kata seorang kepada yang lain dengan mazmur, kidung, puji-pujian, dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucapkanlah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Dan hendaklah dirimu seorang kepada yang lain dalam takut akan Kristus. Bapak Ibu yang Tuhan kasih, demikianlah pembacaan firman Tuhan pagi ini. Firman Allah katakan, berbahagialah mereka yang mendengar dan melakukan itu di dalam kehidupannya. Tuhan Yesus memberkati. Adapun pagi hari ini saudara, judul dari firman Tuhan saya beri judul yaitu pergunakanlah waktu yang ada menjelang kedatangannya. Pergunakanlah waktu yang ada menjelang kedatangannya. Tentunya kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, inilah waktunya, inilah saatnya saudara yang Tuhan kasih. Kedatangan Tuhan sudah makin mendekat. Dan kita sebagai umat Tuhan, sebagai orang-orang percaya, sebagai gereja Tuhan, kita harus mempersiapkan hidup kita untuk berjumpa dengan Tuhan. Saudara, tanda-tanda itu telah nyata saudara. Kalau kita baca di dalam kitab 2 Timotius 3 ya, pasal 3 ayat 2 sampai dengan 4 dan 5, di situ jelas kita mengetahui apa yang firman Tuhan katakan sangat nyata. Kita lihat bahwa kehidupan manusia, ya, karakter manusia, perilaku manusia, seperti apa yang firman Tuhan katakan di dalam kitab 2 Timotius 2 pasal 3 ini saudara yang Tuhan kasih. Ini tanda-tanda zaman telah nyata saudara. Belum lagi dalam kitab Injil Matius pasal 24. Kalau kita baca kita bisa melihat tanda-tanda zaman. Tanda-tanda kedatangan Tuhan sudah sangat dekat. Peristiwa-peristiwa terjadi di mana-mana. Kejadian-kejadian yang membuat orang menjadi panik dan takut saudara. Bapak Ibu yang Tuhan kasih, belum lagi masalah pandemi nanti yang sedang melanda dunia ini saudara yang Tuhan kasih. Nah saudara yang Tuhan kasih, firman Tuhan ingatkan kita pagi ini, pergunakanlah waktu yang ada menjelang kedatangannya. Tentunya kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus saudara. Bapak Ibu yang Tuhan kasih, kita tahu bahwa di dalam Kisah 1 ayat 8 firman Allah katakan bahwa Tuhan akan datang saudara.
Bahkan dia katakan kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Saudara, dan kamu akan menjadi saksi bagiku. Artinya saudara, di saat-saat kedatangan Tuhan ini kita harus persiapkan hidup kita. Kita harus menjadi saksi Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ada beberapa hal yang akan kita baca, akan kita lihat di dalam pembacaan firman Tuhan di pagi hari ini saudara. Bapak Ibu yang Tuhan kasih, ada 4 hal. Kita lihat yang pertama saudara. Dikatakan perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Di ayat 15 dikatakan, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Oh luar biasa saudara yang Tuhan kasih. Saudara, Tuhan ingatkan kita supaya kita evaluasi hidup kita, supaya kita melihat sampai sejauh mana hubungan kita dengan Tuhan. Bukankah Kekristenan berbicara tentang hubungan dengan Allah, hubungan pribadi dengan Tuhan? Saudara, Tuhan ingin supaya saudara dan saya, kita senantiasa bangun hubungan kita dengan Tuhan. Kalau dikatakan perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Saudara, kalau saya melihat akhir-akhir ini, banyak orang senantiasa terlalu sibuk dengan kepentingan-kepentingan pribadi, kesibukan-kesibukan pribadi, usaha-usaha pribadi, hidup dengan hal-hal duniawi, hal-hal yang hanya bersifat sementara. Ada orang yang senantiasa waktunya habis untuk memperhatikan kehidupan orang lain, membicarakan kehidupan rumah tangga orang. Saudara yang Tuhan kasih, ini bukan waktunya lagi saudara yang Tuhan kasih. Makanya firman Tuhan katakan, mengingatkan kita, perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dikatakan jangan seperti orang bebal. Saudara, di sini dikatakan bagaimana kamu hidup, janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Orang bebal ini berbicara tentang orang yang mengeraskan hati, orang yang susah untuk dinasihati, orang yang senantiasa merasa dia yang paling benar, dan orang yang senantiasa hidup di dalam keinginan-keinginan duniawi. Saudara, janganlah hidup seperti orang bebal. Ini nasihat dari Tuhan bagi kita semua. Tetapi hiduplah seperti orang arif. Orang arif berbicara tentang orang yang memiliki hikmat. Tentunya hikmat Allah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, orang-orang yang pengertian dunia, hikmat dunia, mereka tidak akan bisa mengenal Allah, bahkan tidak bisa mengerti, mengetahui tentang rencana Allah di dalam hidup ini. Tetapi orang-orang yang memiliki hikmat Allah, seperti dikatakan orang arif atau orang yang memiliki hikmat Allah, adalah orang-orang yang senantiasa mengenal Allah, orang yang senantiasa mengerti akan kehendak dan rencana Tuhan di dalam hidup ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan ingin senantiasa supaya kita senantiasa hidup ya memiliki hikmat daripada Tuhan. Hikmat di dalam Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita lihat keadaan dunia yang begitu mencekam saudara. Kita tidak bisa lagi lengah. Kita tidak bisa lagi sia-siakan waktu-waktu yang ada ini. Tapi waktu-waktu ini saudara dan saya harus serius pandang kepada Kristus dengan rencananya. Inilah yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan saudara dan saya. Ini yang Tuhan mau saudara yang Tuhan kasih. Sebab itu saudara yang Tuhan kasih, yang Tuhan ingin supaya kita senantiasa dalam hidup ini, kita mengevaluasi hidup kita. Sampai sejauh mana kita dalam kehidupan kita hari-hari, waktu-waktu kita. Apakah kita sudah hidup benar? Apakah kita sudah hidup di dalam kehendak Tuhan? Apakah kita sudah menjadi saksi Tuhan? Apakah kita sudah menjadi hamba kebenaran, berkata benar, hidup benar? Ataukah sebaliknya saudara yang Tuhan kasih, yang Tuhan ingin dari saudara dan saya, inilah waktunya kita harus mengevaluasi diri kita. Saudara, saya teringat di dalam kitab 2 Timotius 3 ayat 16. Di situ firman Allah katakan gini saudara yang Tuhan kasih. 2 Timotius 3 pasal 16 dikatakan, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran.
kita harus senantiasa buka hati saudara untuk dibentuk oleh Tuhan. Kita harus senantiasa jadikan firman Tuhan itu sebagai satu-satunya alat Tuhan di mana kita mengerti kehendak Tuhan di dalam kita jalani hari-hari hidup kita. Saudara yang Tuhan kasih, firman Tuhan itu hidup. Firman Tuhan itu mengajar kita, mendidik kita, mengingatkan kita supaya kita hidup di dalam kebenaran, saudara. Tanpa firman Tuhan kita tidak mampu, kita tidak bisa apa-apa, saudara. Itulah sebabnya saudara yang Tuhan kasih, Tuhan Yesus katakan dalam kitab Injil Matius pasal 4, Matius 4 ayat 4 dikatakan, sebab manusia bukan hidup dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Firman itu kekuatan saudara dan saya. Firman itu yang memampukan kita untuk kita bisa hidup di dalam kebenaran. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasih, pergunakanlah waktu yang ada, saudara. Yang berikutnya dikatakan, pergunakanlah waktu yang ada. Karena hari ini adalah jahat. Karena hari-hari ini adalah jahat. Saudara, kalau kita lihat keadaan dunia ini, saudara yang Tuhan kasih, benar-benar begitu mencekam, saudara. Kejahatan di mana-mana. Kita lihat pergaulan manusia, antara satu dan lain, saudara. Maunya mereka hidup bebas. Dunia ini sedang menuju kepada kebinasaan moral, kepada kehancuran. Dan Tuhan senantiasa akan menghukum dunia ini, saudara. Bapak Ibu yang Tuhan kasih, di saat-saat pandemi ini, saudara, inilah waktunya, inilah saatnya untuk kita ada waktu untuk selalu bersekutu dengan Tuhan, untuk selalu berdoa, untuk selalu kita merenungkan bagaimana kebaikan Tuhan bagi kita, saudara yang Tuhan kasih. Kita bersyukur dalam pembacaan firman pagi ini, saudara. Ini menunjukkan bahwa Tuhan mengasihi kita, menunjukkan bahwa Tuhan mengingatkan kita, menunjukkan bahwa Allah tidak kehendaki dari kita, di antara kita ada yang tertinggal, ada yang binasa ketika Tuhan Yesus datang, saudara yang Tuhan kasih. Inilah waktunya, saudara, untuk kita datang kepada Tuhan. Untuk kita sungguh-sungguh bertobat dan berbalik. Untuk tinggalkan kehidupan kita yang lama. Untuk datang kepada Tuhan. Inilah waktu Tuhan, Kairos, waktu Tuhan, saudara. Inilah kesempatan, saudara. Karena keadaan dunia sedang menuju kepada kehancuran. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Tuhan gitu mengasihi saudara dan saya. Tuhan mengasihi umatnya. Saudara yang Tuhan kasih, lewat pembacaan firman Tuhan, kita makin menyadari bahwa sungguh kebenaran firman Tuhan ini akan tergenapi dan sudah sangat nyata dan sudah dekat. Apa yang dijanjikan tentang kedatangan Tuhan itu sudah waktunya sudah sangat dekat. Sebab itu selaku hamba Tuhan, pagi ini kami mengingatkan jemaat yang dikasihi Tuhan bahwa Tuhan mengasihi kita semua. Tuhan tidak mau ada yang binasa. Pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Berbicara tentang kehidupan manusia, berbicara tentang perilaku manusia. Manusia hidup semakin jahat, saudara yang Tuhan kasih. Begitupun dalam kitab Wahyu mengatakan, orang jahat semakin jahat, orang kudus semakin hidup di dalam kekudusan. Saudara, Bapak Ibu yang Tuhan kasih, Tuhan ingin supaya kita benar-benar sungguh-sungguh menyadari bahwa kita hidup ini suatu anugerah yang Tuhan berikan bagi kita. Kalau kita masih ada sebagaimana kita ada, ini satu anugerah Tuhan. Saudara, sebab itu jangan kita sia-siakan waktu-waktu yang ada ini, saudara. Tapi kita utamakan Tuhan dalam hidup ini. Ada banyak orang waktu-waktunya habis hanya untuk hal-hal yang tidak berarti dalam hidup ini.
Dia senantiasa lebih condong untuk senantiasa hidup secara duniawi, tanpa dia senantiasa menyadari bahwa kedatangan Tuhan sudah semakin mendekat. Bapak Ibu yang Tuhan kasih, yang berikutnya dikatakan berusahalah untuk mengerti kehendak Tuhan. Di ayat 17 dikatakan, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dikatakan, janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Orang-orang yang mengerti kehendak Tuhan adalah orang-orang yang dekat dengan Tuhan. Kekristenan berbicara tentang hubungan personil dengan Tuhan yang begitu dekat. Kekristenan berbicara tentang kehidupan yang senantiasa ada punya satu kedekatan, ada punya satu hubungan keintiman dengan Tuhan. Saudara, Bapak Ibu yang Tuhan kasih, makanya dikatakan berusahalah untuk mengerti kehendak Tuhan. Hanya orang-orang yang dekat dengan Tuhan, dia akan mengerti kehendak Tuhan. Saudara yang Tuhan kasih, sementara orang-orang yang senantiasa hidup tidak mempedulikan waktu atau kesempatan hidup yang Tuhan berikan bagi mereka, inilah merupakan kesempatan. Ketika mereka sia-siakan waktu-waktu itu, maka saudara yang Tuhan kasih, ini betapa sedih. Sebab itu firman Allah katakan, berusahalah untuk mengerti kehendak Tuhan. Untuk mengerti kehendak Tuhan hanya satu-satunya apabila kita mau dekat dengan Tuhan. Hanya apabila kita ada punya persekutuan dengan Tuhan, keintiman dengan Tuhan. Kekristenan berbicara tentang hubungan personil dengan Tuhan yang penuh keakrab. Sebab itu saudara, mari firman Tuhan hari ini mengingatkan kita untuk kita senantiasa harus datang kepada Tuhan Yesus Kristus. Di dalam kitab Injil Yohanes ya pasal 15, di situ Tuhan Yesus katakan bahwa kamu tidak akan bisa berbuat apa-apa jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Tinggallah di dalam aku supaya kamu berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Yohanes 15 ayat 5b. Sungguh saudara yang Tuhan kasih, hubungan kita dengan Tuhan Yesus Kristus harus sungguh-sungguh. Kita harus memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Hubungan secara pribadi dengan Tuhan. Yaitu melalui kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Yaitu dengan kita siapkan waktu-waktu untuk kita bersekutu dengan Tuhan. Saudara yang Tuhan Yesus kasih, saya percaya di saat pandemi ini saudara dan saya, kita ada punya banyak waktu untuk bersekutu dengan Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang ada ini saudara. Kalau kita bersekutu dengan Tuhan, di dalam membaca dan merenungkan firman Tuhan, di dalam doa, di dalam hidup kita, di dalam keintiman dengan Tuhan, maka kita akan senantiasa akan mengerti kehendak Tuhan di dalam hidup ini, saudara. Tuhan ingin supaya kita mengerti dan memahami kehendaknya. Sebab itu Tuhan tidak kehendaki supaya di antara kita binasa. Tuhan mau supaya kita bersama-sama dengan Dia di sorga yang kekal. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dikatakan juga bahwa dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Yang berikutnya saudara yang dikasihi Tuhan, dikatakan biarlah hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus, oleh Roh Allah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tanpa Roh Kudus dalam hidup saudara dan saya, tanpa Roh Kudus memimpin saudara dan saya, maka kehidupan kita
dalam kita jalani hari-hari hidup kita, kita akan mudah goyah, kita akan mudah tersesat. Sebab itu firman Allah katakan, Tuhan Yesus katakan kepada murid-muridnya, di dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 16 dikatakan bahwa aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan seorang penolong yang lain bagimu, dan Ia akan menyertai engkau sampai kesudahan zaman. Ini luar biasa saudara yang Tuhan kasih. Jadi kehadiran Roh Kudus dalam kehidupan orang-orang percaya, ini menandakan bahwa Tuhan hadir dalam kehidupan saudara dan saya untuk memberikan kekuatan bagi kita, untuk memberikan hikmat marifat bagi kita, untuk menuntun kita, untuk kita hidup di dalam kebenaran. Tanpa Roh Kudus kita mudah goyah, tanpa Roh Kudus kita akan mudah tersesat. Tanpa seseorang dipimpin oleh Roh Allah, dia akan binasa. Saudara Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus adalah Parakletos, ya, dikatakan Parakletos atau pembela bagi saudara dan saya. Jadi Roh Kudus itu bukan saja menuntun saudara, tapi dia adalah pembela bagi saudara dan saya. Bahkan di dalam Injil Yohanes 16 dikatakan Roh Kudus adalah penasehat bagi kita. Dia menegur saudara dan saya. Kita membutuhkan tuntunan Tuhan. Jadi di akhir-akhir zaman ini saudara yang Tuhan kasih, menjelang kedatangan Kristus yang kedua kali saudara, Tuhan ingin supaya kita senantiasa hidup benar, hidup berkenan di hadapan Tuhan. Lewat firman pagi ini, Tuhan ingatkan kita, perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Kalau kita dipimpin oleh Roh Kudus, saudara yang Tuhan kasih, dalam kita jalani hari-hari hidup kita, walaupun keadaan dunia yang penuh dengan tantangan, keadaan dunia penuh dengan begitu banyak gejolak saudara, tapi kita dipenuhi dengan sukacita. Kita memiliki damai sejahtera oleh karena Tuhan ada bersama dengan kita. Oleh karena Tuhan ada di dalam kita melalui kehadiran Roh Kudus saudara. Saudara Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus juga berkata dalam Injil Yohanes 14 ayat 27, dikatakan bahwa damai sejahteraku ku berikan bagimu, damai sejahteraku ku tinggalkan bagimu, dan apa yang ku berikan bagimu tidak seperti apa yang dunia berikan. Kalau dikatakan damai sejahteraku ku berikan bagimu, damai sejahteraku ku tinggalkan bagimu, berarti sebagai umat Tuhan, sebagai orang Kristen, dalam kita jalani hari-hari hidup kita, kita senantiasa memiliki hidup yang dipenuhi oleh Tuhan dengan damai sejahtera saudara. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari saudara, sebagai umat Tuhan, kita harus persiapkan hidup kita menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali saudara. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, janganlah kita seperti 5 wanita yang bodoh, tapi jadilah wanita yang bijaksana dalam menyambut kedatangan mempelai itu saudara. Demikian pun kita saudara yang Tuhan kasih, kita persiapkan hidup kita menyambut kedatangannya. Luar biasa saudara yang Tuhan kasih. Tuhan inginkan supaya saudara dan saya, kita bersama-sama akan berjumpa dengannya sesuai dengan apa yang firman Allah katakan. Sementara dunia dan isinya ini akan binasa, tetapi janji Allah akan kekal selama-lamanya. Firman itu kekal. Yesus adalah firman yang hidup. Dan saudara yang Tuhan kasih, kiranya pagi ini firman yang kita telah dengar, kita telah terima, ini akan menjadi berkat bagi kehidupan saudara dan saya. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Baiklah saudara, kita akan doa untuk firman Tuhan. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah diberkati Tuhan lewat firman-Mu. Kiranya firman Tuhan pagi ini
tidak berlalu begitu saja, tetapi akan termeterai di dalam loh hati kami. Dan kami bukan saja menjadi pendengar-pendengar firman, tetapi kami adalah juga pelaku-pelaku firman yang setia. Terima kasih Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari bersama-sama kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita berdoa. Kembali kami menghampiri tata hadirat Tuhan. Kami sungguh bersyukur Bapa. Tuhan Yesus, kami mau berdoa Tuhan bagi jemaat yang mungkin dalam keadaan menghadapi pergumulan hidup, atau yang dalam keadaan fisik yang terganggu lemah, ataupun apapun keberadaan mereka, kebutuhan, keperluan. Bapa, kami mohon kiranya Tuhan senantiasa lawat kami, lawat umat-Mu. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang sakit Tuhan sembuhkan, biarlah oleh kuasa bilur Tuhan. Tuhan pulihkan, sembuhkan mereka. Yang punya pergumulan, Tuhan berikan kekuatan yang baru. Tuhan menopang mereka, agar mereka boleh senantiasa melewati segala pergumulan masalah hidup mereka dengan pertolongan dan penyertaan Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga. Saatnya kami akan akhiri ibadah ini. Kami mau berdoa sebagaimana doa yang Tuhan ajarkan bagi kami. Bapa kami yang dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudara kekasih di dalam Kristus, mari arahkanlah hatimu, pulanglah, dan kita akhiri ibadah ini. Terimalah berkat Allah, kiranya damai dan sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan oleh tuntunan penyertaan Allah Roh Kudus, Tuhan menyertai dan memberkati kita semua. Hari ini sampai Maranatha, sampai Kristus datang kedua kali, kiranya mendapati kita tetap setia. Haleluya. Amin.